Ada tiga istilah ini yang sering digunakan dalam istilah memasak ya teman-teman semua. Jadi silakan ini menjadi acuan dan base knowledge kita tentang masak ya teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Yuk saksikan pembahasannya secara detail. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bertemu lagi bersama saya. Pada sore hari ini saya akan membahas tentang basic cooking method. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bertemu lagi bersama saya pada tutorial atau pembahasan materi tentang basic cooking method. Sebelumnya terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga teman-teman semua sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk pada pokok pembahasan materi, yaitu basic cooking method. Itu terbagi menjadi tiga bagian secara garis besar ya teman-teman semua ya. Yang pertama adalah dry head cooking, kemudian moist head cooking, dan yang ketiga adalah pet cooking. Baik, kita masuk pada pembahasan secara detailnya. A adalah dry head cooking, proses pengelolaan makanan dengan panas kering. Dry head cooking ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah grill atau broil, di mana grill atau broil ini memakai suhu 180 derajat Celcius sampai dengan 250 derajat Celcius. Kemudian ada istilah griddling. Griddling itu suhu yang digunakan adalah 117 derajat Celcius sampai dengan 200 derajat Celcius. Yang ketiga adalah baking. Suhu yang digunakan adalah 130 derajat Celcius sampai dengan 250 derajat Celcius. Dan yang keempat, roasting, menggunakan suhu 150 derajat Celcius sampai dengan 250 derajat Celcius. Baik, kita akan masuk pada bagian yang pertama adalah grilling atau broiling. Grilling atau broiling ini adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan sumber panas secara langsung. Contohnya misalnya ayam bakar, sate, steak yang menggunakan suhu panas secara langsung ya teman-teman semua, itu masuknya ke kategori grilling atau broiling. Kemudian yang kedua adalah griddling atau grilling. Ini adalah memasak bahan makanan dengan tidak menggunakan sumber panas langsung atau menggunakan alat berupa lempengan baja. Contoh misalnya Mexit grill atau pancake ya, kalau misalnya di bakery itu ada pancake ya. Kemudian yang ketiga adalah baking. Nah, baking ini adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan oven. Nah, kita sudah sama-sama tahu ya oven itu seperti apa bentuknya. Contoh misalnya bakery items ya, baked potato, kemudian lasagna, kemudian skotel, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat adalah roasting. Nah, roasting ini apa? Roasting adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan oven untuk misalnya daging, ayam, dan ikan dalam keadaan utuh atau besar ya teman-teman semua ya. Contoh misalnya roast beef ya, kemudian roast chicken ya, roast fish ya. Intinya adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan oven yang ukurannya besar ya teman-teman semua ya. Ini disebut dengan roasting ya. Kemudian kita masuk pada cooking method yang moist head cooking ya, bagian yang kedua. Moist head cooking ini memasak bahan makanan dengan media cairan. Nah, contoh misalnya blanching. Blanching ini adalah suhunya 100 derajat ya, 100 derajat Celcius. Kemudian boiling. Boiling itu suhunya juga 100 derajat Celcius. Simmering, suhunya 70 derajat Celcius sampai dengan 80 derajat Celcius. Poaching,
70 derajat Celcius sampai dengan 80 derajat Celcius. Stewing ya. Nah, stewing ini suhunya menggunakan 120 derajat Celcius sampai dengan 140 derajat Celcius. Selanjutnya braising. Braising itu suhunya adalah 140 derajat Celcius sampai dengan 180 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah steaming. Steaming itu suhunya 100 derajat Celcius sampai dengan 200 derajat Celcius. Baik, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman semua ya. Yang pertama adalah blanching. Apa yang dimaksud dengan blanching? Blanching adalah memasak bahan makanan dengan mencelupkannya ke dalam air mendidih yang banyak dengan waktu singkat. Kita ambil air, kemudian kita didihkan. Setelah mendidih dengan suhu yang sudah ditentukan, baru kita celupkan bahan makanannya atau misalnya sayuran ya teman-teman semua. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar sayuran tersebut atau bahan makanan tersebut yang kita masukkan atau yang kita makan itu tidak terlalu kematangan ya teman-teman semua, agar tetap alami ya. Contoh misalnya blanching vegetable ya. Ya ini biasanya sayuran biasanya ya teman-teman semua ya. Kacang misalnya ya, untuk mendapatkan hasil bahan makanan yang tidak terlalu matang ya, atau tetap kondisinya dalam keadaan fresh dan alami. Yang kedua adalah boiling. Apa yang dimaksud dengan boiling? Boiling adalah memasak bahan makanan dalam air mendidih yang banyak dengan waktu yang lama. Contoh misalnya boiled potato ya, kemudian boiled eggs, boiled vegetable. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah simmering ya, memasak bahan makanan dengan api kecil untuk mendapatkan hasil masakan dengan rasa dan tekstur yang soft ya teman-teman semua. Contoh misalnya dalam pemasakan kalio misalnya ya teman-teman semua ya. Kemudian dalam pembuatan kari, misalnya kita bikin kalio ayam atau kalio daging atau kari daging atau kari ayam. Nah ini disebut dengan simmering ya. Oke, yang keempat adalah poaching ya. Poach ya, memasak bahan makanan dalam cairan panas dengan diberi rasa asam. Kita misalnya mau poach telur misalnya ya. Kita panaskan air ya, kemudian kita tambahkan sedikit asam gitu ya teman-teman semua ya. Asam cuka ya. Kemudian baru kita masukkan telurnya. Oke, yang selanjutnya adalah stewing ya. Stewing adalah memasak bahan makanan dalam cairan berbumbu dengan perbandingan antara bahan dan cairan 1:3. Contoh misalnya sayur ayam, rawon daging ya teman-teman semua ya. Nah ini biasanya dikenal dengan stewing ya teman-teman semua. Yang keenam adalah braising. Memasak bahan makanan dalam cairan berbumbu di dalam oven dengan perbandingan antara bahan dan cairan 1:2. Nah kalau braising itu 1:2. Contoh misalnya kalio daging atau demi glace ya teman-teman semua ya. Yang ketujuh adalah steaming. Nah, apa yang maksud dengan steaming? Steaming adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan panas uap dari air yang mendidih. Ini dikukus ya teman-teman semua ya. Kalau istilah kita dikukus ya teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua jadi untuk kedepannya udah keren ya bahasanya. Jadi mengukus itu istilahnya adalah steaming ya teman-teman semua ya. Contoh misalnya dimsum, kemudian ada bulu kukus ya, dan lain-lain. Bentuknya yang dikukus itu masuk ke kategori atau dikategorikan ke dalam proses memasak yang disebut dengan steaming ya. Oke, yang ketiga adalah pet cooking ya. Apa yang dimaksud dengan pet cooking? Masak bahan makanan dengan menggunakan minyak panas. Contoh misalnya deep frying, shallow frying, salting, stir frying ya, pan frying ya.
Ini contohnya yang pet cooking ya teman-teman semua ya. Intinya pet cooking itu yang menggunakan minyak. Oke, yang pertama deep frying ya. Apa yang dimaksud dengan deep frying? Deep frying adalah memasak bahan makanan dalam minyak mendidih yang banyak sehingga bahan yang dimasak terendam keseluruhannya. Jadi bahan makanan yang kita kelola itu terendam ya teman-teman semua, terendam minyak. Nah, itu disebut dengan deep frying. Contoh misalnya ayam goreng, tahu sumedang, tempe goreng ya, intinya yang terendam ya, dan lain-lain. Yang kedua adalah shallow frying. Shallow frying adalah memasak bahan makanan dalam minyak panas dalam jumlah banyak sehingga bahan yang dimasak terendam. Jadi 3/4 bagiannya ya teman-teman semua ya. Contoh misalnya beef cordon bleu ya, atau veal schnitzel ya, veal schnitzel ya teman-teman semua ya. Atau misalnya chicken cordon bleu ya teman-teman semua. Jadi ada beef cordon bleu, chicken cordon bleu, itu masuknya ke shallow frying ya teman-teman semua ya. Yang ketiga adalah sauteing atau stir frying. Sauteing atau stir frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan sangat sedikit minyak panas, atau ditumis menggunakan minyak sedikit ya teman-teman semua ya. Contoh misalnya tumis buncis, stir fried seafood misalnya ya teman-teman semua ya. Dia tidak menggunakan minyak yang berlebihan. Yang keempat adalah pan frying. Pan frying memasak bahan makanan dengan minyak panas yang jumlahnya sedikit lebih banyak, suhunya lebih rendah, dan waktu yang digunakan lebih lama dari sauteing ya teman-teman semua ya. Contoh misalnya pan fried of beef ya. Nah ini coba kita lihat gambar di sampingnya ya, itu beef ya teman-teman semua ya. Kemudian contoh yang kedua adalah chicken piccata ya teman-teman semua ya, chicken piccata ya teman-teman semua. Demikian pembahasan tentang basic cooking pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan teman-teman semua ya. Oke, jadi saya review kembali. Basic cooking method itu ada 3 ya teman-teman semua ya, secara garis besarnya. Yang pertama adalah dry head cooking, kemudian moist head cooking, dan yang ketiga pet cooking. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.